wabarakatuh. Selamat pagi sahabat radioku. Buat kamu yang lagi beraktivitas, lagi santai, ataupun yang lagi di perjalanan, senang rasanya saya bisa kembali hadir di ruang dengar Anda. Tentunya dalam program Buletin Radioku. Selama setengah jam ke depan, saya akan mengisi ruang dengar Anda dengan berbagai informasi terbaru dan menarik yang pastinya sayang bila Anda lewatkan. Dan juga akan ada lagu-lagu yang akan menemani Anda beraktivitas pagi hari ini. Ya, informasi pertama datang dari Australia. Namun, sebelum mendengarkan informasi pertama, ada baiknya kita mendengarkan satu buah lagu dari Virgon, Surat Cinta untuk Starla. So, check it out. Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi. Caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Hidup dan matiku.
Karena cintaku hanya untukmu. Pandemi virus corona COVID-19 telah menyebabkan warga yang ada di Australia, termasuk beberapa warga Indonesia, kehilangan pekerjaan mereka. Sejumlah warga Indonesia pun kini menawarkan bantuan bagi mereka yang terkena dampaknya. Meliana Chornes adalah salah satu warga Indonesia yang merasa iba melihat nasib para pemegang visa Work and Holiday Visa WHV di kawasan Australia Utara, khususnya mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pembatasan operasional sejumlah tempat. Melansir laman ABC Australia, Rabu 8 April 2020, sejak pekan lalu, Meliana mengaku telah membagikan 77 kotak makanan Indonesia yang ia masak sendiri secara gratis. Saya lihat tulisan pemegang WHV di grup WhatsApp yang pusing karena kehilangan pekerjaan. Ini membuat saya berpikir, anak-anak ini waktunya terbatas dan akibat kejadian ini, mereka yang mayoritas kasual harus kehilangan pekerjaan, katanya. Jadi saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk berkontribusi ke komunitas. Saya tidak punya apa-apa dan yang saya bisa lakukan adalah memasak. Meliana mengaku sebelum akan membantu mereka yang sedang mengikuti program WHV, ia menanyakan dulu kepada suaminya karena sempat khawatir. Suami saya bilang dia tidak khawatir tentang pengeluaran kami, tapi terhadap kondisi saya. Ia takut kalau saya keluar, malah saya mengekspor diri dan nantinya saya mungkin terkena virus, kata Meliana kepada Natasha Salim dari ABC News. Ia kemudian mengumumkan niatnya lewat grup WhatsApp yang beranggotakan para pengegem WHV dan beberapa mahasiswa. Saya menawarkan makan malam dan minta agar yang butuh dapat memberitahu saya lewat jalur pribadi. Karena budaya kita kan kadang ada yang malu atau gengsi ya. Meliana mengaku mendapat banyak tanggapan seperti, saya mau daftar, apakah benar ini makanan gratis? Bahkan hingga tawaran ada yang mau membantu. Seperti ada 3 orang peserta WHV yang menyumbang masing-masing $100 Australia, lebih dari Rp1.000.000, seperti dikatakan Meliana. Uang tersebut kemudian ia belanjakan untuk keperluan rumah tangga dari 4 orang peserta WHV yang hampir kehabisan bahan makanan. Ada 4 orang yang semuanya tidak kerja. Saya bilang, jangan malu minta pertolongan. Akhirnya mereka kirimkan foto kulkas yang mereka kosong. Telur hanya sisa 3 dan mereka punya nasi dingin yang diletakkan dalam kulkas, katanya. Jadi saya belanjakan kebutuhan pokok untuk mereka. Yang keempatnya adalah orang Indonesia, tidak bekerja dan tidak punya kendaraan. Menurut Meliana, diperlukan aksi cepat dalam menolong sesama, apalagi di tengah berkurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19 di Australia. Jika Meliana menolong pemegang WHV di kawasan Australia Utara, David Yunus yang tinggal di Sydney tergerak membantu mahasiswa internasional dengan cara membelikan makanan. David yang bekerja di supermarket merasa beruntung karena masih memiliki pekerjaan saat banyak orang justru tidak memiliki penghasilan akibat pembatasan sejumlah usaha dan bisnis. Awalnya saya ada 2 pekerjaan, salah satu pekerjaan sudah hilang, tapi beruntung masih ada pekerjaan di supermarket. Dan ketika di grup Facebook
Banyak yang tidak punya pekerjaan sama sekali, kata David. Terus saya melihat semakin ke sini, semakin kasihan. Apalagi saya dulu pernah merasakan bagaimana rasanya harus membayar uang sekolah. David kemudian menghubungi Darwin Joa, seorang mahasiswa yang kehilangan pekerjaannya sebagai seorang koki, sehingga harus mencari pendapatan baru dengan menjual makanan. Ia menghubungi Darwin yang belum pernah ia kenal sebelumnya. David terpikir bukan hanya membantu Darwin untuk mendapatkan penghasilan, tapi makannya bisa dibagikan kepada yang membutuhkan. Darwin yang sudah tidak memiliki pekerjaan 2 minggu lamanya mengatakan terbantu dengan inisiatif yang dilakukan oleh David. Walau dalam kondisi tidak ada pekerjaan, Darwin masih bersedia menyumbangkan jasanya untuk membagikan 18 kotak makanan yang dibeli David kepada para mahasiswa di Sydney. Darwin mengaku masih harus membayar uang sekolah dan sewa rumah di tengah kondisi tanpa pekerjaan, karena ini juga untuk teman-teman dari Indonesia maupun tidak yang lagi susah karena masalah ini, ujarnya. Kami masih menunggu bantuan dan berharap kepada pemerintah, jadi sebisanya harus saling membantu. Di Melbourne, pasangan Lily Kennedy dan Wayne Hancock menawarkan bantuan berupa tempat tinggal dan penyediaan kebutuhan sehari-hari. Kini ada 2 orang mahasiswa internasional yang tinggal di rumahnya. Salah satu mahasiswa ini adalah teman gereja dan saya dan suami tahu kalau mahasiswa kerjanya tidak full time, ujarnya. Lily mengatakan suaminya teringat dengan mahasiswa internasional, termasuk dari Indonesia, tidak punya pekerjaan dan tidak ada saudara di Australia. Setelah menghubungi seorang teman, Lily pun menemukan seorang mahasiswa Indonesia yang kehilangan pekerjaannya dan memerlukan bantuan mereka. Saya berbicara dengan mahasiswa ini, bertanya biaya hidupnya masih mencukupi atau tidak. Dia bilang waktu itu masih cukup, tapi tidak tahu lagi 2 minggu ke depan bagaimana, kata Lily. Akhirnya, suami saya menyuruh mahasiswa tersebut untuk pindah ke rumah. Yang penting kalau cuma makan seadanya, kami juga masih cukup. Lily yang merasa beruntung karena tidak terkena dampak dari pandemi COVID-19 mengajak mereka yang memiliki kapasitas untuk menolong sesama yang mengalami kesulitan. Menurut saya, kita perlu saling membantu dan menolong sebisa kita. Tidak harus dengan uang. Kebetulan kami punya tempat di rumah. Ya, kami menolong dengan cara ini. Merasa beruntung juga diakui Meliana di kawasan Australia Utara untuk menggambarkan kondisi keluarganya yang masih bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Menurut dia, tidak perlu menunggu sampai merasa berlebih untuk dapat menolong. Harapan saya, mudah-mudahan orang-orang tergerak hatinya dan berbuat dari apa yang mereka punya. Kita tidak harus berlebih. Di saat begini, tidak ada orang yang butuh ceramah, tapi butuh tindakan nyata. Berharap menularkan ide berbagai kebaikan yang mengajak Wakil Ketua Organisasi Indonesia Australia Community Darwin Inc., yaitu Dominic Witono, untuk melakukan hal yang sama. Saya bilang ke Mas Dominic, ayo ini saatnya kita bahu-membahu supaya orang melihat di saat susah. Kita tidak bertanya ras kamu apa, agamamu apa, dan latar belakangmu apa, tapi kita bisa bersatu. Ajakan ini diterima dengan baik oleh Dominic dan juga Konsulat Republik Indonesia KRI Darwin yang kini menyediakan layanan distribusi bagi bantuan dalam bentuk belanjaan keperluan sehari-hari ataupun donasi. Akhirnya kami putuskan yang mau bantu dengan cara memasak akan kami terima dan kami akan berusaha bantu distribusi kepada WHV dan mahasiswa yang
Suara semalam dan siang seakan berlagu, dapat aku dengar rindumu memanggil namaku saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Sukmaku berteriak, menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Lembah yang berwarna membentuk melekuk memeluk kita, dua jiwa yang melebur jadi satu dalam kesucian cinta. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Informasi yang kedua datang dari negara Turkmenistan. Kasus virus corona COVID-19 di Turkmenistan 0. Apa yang terjadi? Virus corona COVID-19 kini telah ditemukan di hampir setiap negara di dunia. Angka infeksi secara globalnya sudah menyentuh 1,4 juta dengan lebih dari 80.000 kematian. Namun ternyata masih ada beberapa negara yang belum menemukan kasus tersebut. Salah satunya adalah Turkmenistan.
Sementara dunia kini sedang memerangi virus corona jenis baru dan semakin banyak negara mengunci populasi mereka, Turkmenistan mengadakan acara bersepeda massal yang memperingati Hari Kesehatan Dunia pada Selasa 7 April 2020. Melansir dari laman BBC Rabu 8 April 2020, salah satu negara Asia Tengah ini mengklaim masih memiliki 0 kasus COVID-19. Namun banyak ahli khawatir pemerintahnya mungkin menyembunyikan kebenaran yang dapat mengganggu upaya untuk mengakhiri pandemi. Statistik kesehatan resmi dari Turkmenistan terkenal tidak dapat diandalkan, kata Profesor Martin McKee dari London School of Hygiene and Tropical Medicine yang telah mempelajari sistem perawatan kesehatan Turkmenistan. Selama dekade terakhir, mereka mengklaim tidak memiliki orang yang hidup dengan HIV atau AIDS, sebuah angka yang tidak masuk akal. Kami juga tahu bahwa pada tahun 2000-an, mereka menekan bukti serangkaian wabah. Banyak orang di Turkmenistan bahkan takut menyarankan COVID-19 mungkin sudah ada di negara tersebut. Kenalan saya yang bekerja di sebuah agen negara mengatakan kepada saya bahwa saya seharusnya tidak mengatakan bahwa virus ada di sini atau bahkan saya mendengarnya. Kalau tidak, saya akan mendapat masalah, kata seorang warga ibu kota Ashgabat yang meminta untuk namanya tetap anonim. Namun, otoritas Turkmenistan sedang berupaya mengatasi kemungkinan wabah bersama-sama dengan badan-badan di negara itu. Mereka mendiskusikan rencana aksi. Koordinator Residen PBB Elena Panova mengatakan kepada BBC bahwa rencana ini mencakup koordinasi tingkat negara, komunikasi risiko, investigasi kasus, diagnostik laboratorium, dan angka-angka lainnya. Ketika ditanyai apakah PBB mempercayai angka resmi tidak memiliki kasus COVID-19 yang dikonfirmasi Panova menghindari memberikan jawaban langsung. Kami mengandalkan informasi resmi, karena inilah yang dilakukan semua negara, katanya. Tidak ada masalah kepercayaan, karena itu cara bekerjanya. Panova mengatakan, langkah-langkah awal untuk membatasi perjalanan mungkin berkontribusi pada kurangnya kasus yang dikonfirmasi. Turkmenistan memang menutup sebagian besar penyeberangan perbatasan darat dari sebulan lalu. Mereka juga membatalkan penerbangan ke Cina dan beberapa negara lain pada awal Februari dan mulai mengalihkan semua penerbangan internasional dari ibu kota ke Turkmenabad di timur laut, tempat zona karantina dibuat. Namun, menurut beberapa penduduk, beberapa orang dapat menyuap keluar dari zona dan menghindari kewajiban isolasi selama 2 minggu di tenda. Panova mengatakan semua orang yang tiba di negara itu dan mereka yang menunjukkan gejala sedang diuji untuk COVID-19. Namun, dia tidak bisa memberikan angka pasti berapa banyak tes yang dilakukan sehari dan berapa banyak tes kit Turkmenistan secara keseluruhan. Apa yang kami pahami saat berbicara dengan pejabat pemerintah adalah bahwa mereka memiliki tes yang cukup. Kesiapan Turkmenistan. Tetapi seberapa siapkah sistem kesehatan untuk menghadapi wabah virus corona? Kami tidak tahu. Panova mengakui, kami telah diberitahu bahwa mereka memiliki tingkat kesiapan tertentu dan kami tidak meragukannya karena rumah sakit di sini dilengkapi dengan sangat baik. Namun, jika ada wabah yang merupakan tekanan besar pada sistem kesehatan seperti di negara lain, jadi terlepas dari seberapa banyak yang Anda siapkan,
biasanya tidak cukup. Itulah sebabnya kami sudah berbicara dengan mereka tentang pengadaan ventilator dan juga jenis peralatan lainnya. Ada beberapa kesadaran tentang wabah di kalangan masyarakat. Perpindahan antar kota telah dibatasi dan mereka yang memasuki Asgabat sekarang harus memiliki catatan kesehatan dari dokter. Informasi yang ketiga datang dari DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa penutupan sementara kegiatan operasional industri pariwisata selama beberapa pekan ke depan di tengah wabah corona. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia, menyatakan perpanjangan itu terkait pencegahan penyebaran virus corona yang menyebabkan COVID-19. DKI Jakarta memperpanjang masa penutupan sementara kegiatan operasional industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta selama 17 hari, yakni mulai 3 April 2020 hingga 19 April 2020. Kata Cucu. Sebelumnya, Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan surat edaran terkait penutupan sejumlah tempat wisata dan hiburan malam. Penutupan tersebut sebagai tindak lanjut upaya pencegahan penyebaran virus corona. Usaha yang ditutup antara lain klub malam, diskotik, karaoke keluarga, karaoke eksekutif, bar, geria pijat, spa, bioskop, tempat bowling, biliar, mandi uap, seluncur, arena ketangkasan manual. Sebagaimana diketahui, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat signifikan sejak pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 2 Maret 2020. Juru bicara pemerintah untuk penanganan corona, Ahmad Yuryanto, mengatakan jumlah kasus positif COVID-19 pada Jumat 3 April 2020 mencapai 1.986 kasus. Sahabat radioku, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini akan hadir program selanjutnya yang tidak kalah menarik dan tentunya akan mengisi ruang dengar Anda hingga sore nanti. Sahabat radioku, saya mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.